Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Ramdhani, NPM 23020191900007, mahasiswa Prodi D4 Pariwisata Bahari, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Kali ini, saya akan membahas mengenai matematika bisnis dalam kepariwisataan, yaitu dalam implementasi matematika dalam ilmu kepariwisataan. Untuk topik pembahasan hari ini, saya akan membahas mengenai matematika bisnis itu sendiri, kemudian akan membahas kepariwisataan, implementasi, dan contoh soal. Business mathematics is one of the applied mathematics science where problems that arise in economic business such as cost, prices, labor, wage, supply and demand, or income and profit, production, or other problems that can solve by math. Bisnis matematika pada dasarnya merupakan suatu pengaplikasian dari ilmu matematika, khususnya dalam dunia bisnis untuk mempermudah penyelesaian suatu masalah yang muncul. Sama seperti bidang-bidang lainnya, kepariwisataan pun tidak luput dalam lingkup matematika ini. Hanya saja, perbedaannya kita lebih berfokus terhadap beberapa rumus atau pendekatan yang biasa digunakan untuk mempermudah kegiatan kepariwisataan itu sendiri, seperti mengetahui harga seimbang, permintaan, penawaran, laba, dan lain-lain. Sebelum kita lanjut kepada pengaplikasiannya, mari kita mengingat kembali apa itu kepariwisataan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha. Dalam bidang kepariwisataan, kita dapat mengimplementasikan ilmu matematika dalam sistem kepariwisataan. Sebelumnya, apa sih implementasi itu? Menurut bahasa, implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan. Implementasi juga bisa diartikan sebagai tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Ada suatu metode yang menarik bernama forecast. Menurut Aswi dan Sukarna pada tahun 2006, metode ini memperkirakan suatu nilai pada masa yang akan datang dengan memperhatikan data masa lalu maupun data pada saat ini. Prediksi perakiraan masa depan sebenarnya jarang sekali yang akurat. Meskipun demikian, kita dapat memperkecil kemungkinan tersebut sesuai dengan keinginan kita. Metode forecast ini merupakan salah satu implementasi dari ilmu matematika ke dalam bisnis, seperti kepariwisataan. Lalu, bagaimana sih matematika dalam bisnis kepariwisataan? Manajemen bisnis pariwisata sendiri adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam bisnis pariwisata. Selain metode forecast tadi, ada suatu metode bernama trend, di mana metode ini digunakan untuk menghitung pembuatan ramalan pada suatu perusahaan seperti jumlah pengunjung, pekerja, ataupun mahasiswa. Metode trend ini menggunakan teori linear dan non-linear. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode trend menggunakan pengoperasian non-linear karena data yang saya gunakan data berjangka panjang dan berdasarkan data pada plot historis. Sebelum membahas ke contoh soal, saya akan menjelaskan mengenai sistem non-linear itu sendiri. Dalam matematika, sistem non-linear adalah sistem yang tidak linear, yakni sistem yang tidak memenuhi prinsip superposisi. Sedikit lebih teknis, sistem non-linear adalah sembarang soal di mana peubah yang disolusi tidak dapat ditulis sebagai jumlah linear komponen-komponen tak gayut. Sistem non-homogen yang linear terpisah dari keberadaan fungsi peubah-peubah tak gayut adalah non-linear menurut definisi yang tegas. Namun sistem demikian biasanya dipelajari di samping sistem linear karena mereka dapat ditransformasi menuju sistem linear sepanjang solusi khusus diketahui. Di sini saya akan membahas mengenai contoh soal, yaitu hotel di Yogyakarta mendata mengenai jumlah wisatawan, pekerja, dan mahasiswa yang berada di hotel di sekitaran Yogyakarta. Data tersebut diambil pada tahun 2002 hingga 2012. Dengan menggunakan metode tren kuadratik, hitunglah prediksi jumlah wisatawan pada tahun 2013.
Bisa kalian lihat di sini, saya mengambil data dari tahun 2002 hingga tahun 2012. Ada data wisatawan, tenaga kerja, mahasiswa, dan semuanya dijumlahkan ke dalam satu kesatuan. Dalam penentuan prediksi jumlah wisatawan, kalian dapat membuat suatu imajiner, yaitu tahunnya diubah menjadi angka sesuai keinginan kalian dengan variabel X. Saya di sini mengubahnya menjadi dari 0 hingga -5 dan dari 0 hingga +5. Kemudian wisatawan dengan variabel Y sesuai dengan data yang ada. Kemudian dari variabel X dan Y itu dikalikan. -5 dikalikan jumlah wisatawan pada tahun 2002. Kemudian seterusnya ada X2 dikuadratkan, kemudian X2 kuadrat dikali Y, dan kemudian X4 kuadrat. Itu masing-masing dikalikan sesuai dengan arahannya. Setelah itu, kita masuk ke dalam persamaan garis tren. Dari data di atas, maka kita menggunakan persamaan nonlinear kuadratik dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat, di mana Y merupakan nilai tren yang ditaksir atau ramalan, X adalah periode atau waktu, A, B, dan C merupakan konstanta. Sebelum kita mencari Y, kita akan mencari nilai konstantanya terlebih dahulu dengan rumus A adalah sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X pangkat 2 dikali Y dikali sigma X pangkat 2 dibagi N sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat dalam kurung pangkat 2. Selanjutnya, kita tinggal mensubstitusikan angka-angka dari tabel sebelumnya yang sudah kita hitung ke dalam rumus konstanta A. Setelah kita substitusikan dan jumlahkan, maka didapat hasil yaitu 522.743, sekian, dan dibulatkan menjadi 522.743. Lalu kemudian rumus konstanta B yaitu sigma X dikali Y dibagi sigma X kuadrat. Kita tinggal mensubstitusikannya menjadi hasil akhirnya adalah 230.771,7 dan dibulatkan menjadi 230.772. Kemudian rumus konstanta C yaitu N dikali sigma X kuadrat dikali Y dikurangi sigma X kuadrat dikali sigma Y dibagi N dalam kurung sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat dikali sigma X kuadrat. Untuk N ini adalah jumlah dari data yang kita gunakan. Setelah kita mensubstitusikan angka-angka tersebut ke dalam rumus konstanta C dan dijumlahkan, maka hasil akhirnya adalah 26.687, sekian, dan angka pembulatannya yaitu 26.688. Setelah nilai A, B, dan C diketahui, maka kita tinggal mensubstitusikan angka-angka tersebut ke rumus awal yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah C X kuadrat. Kita akan mensubstitusikan X sama dengan 6 ke dalam rumus yang sudah ada, karena tadi di awal angka imajinirnya adalah 5, yaitu menunjukkan tahun 2012, maka pada tahun 2013 yaitu maju 1, yaitu adalah 6. Maka dapat dihitung menjadi Y sama dengan 522.753 ditambah 230.772 dikali 6 ditambah 26.688 dikali 6 pangkat 2, maka hasilnya yaitu Y sama dengan 2.868.144. Jadi ramalan atau nilai tren wisatawan pada tahun 2013 yaitu sekitar 286.800.144 orang. Hal ini merupakan sesuatu yang belum konkret, karena seperti hal yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa tidak ada prinsip atau matematika yang dapat menghitung atau memastikan bahwa angka tersebut pasti. Thanks for watching, dan selalu ingat bahwa matematika dapat